Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk iya dan berdoa. Mas Heru silakan dipimpin. Jaga persiapan diri. Ya, Laksanakan. jaya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bahwa SMK. Bisa. SMK. Hebat. Bina Utama. Sekolah Besar Keunggulan Jaya. Yes, Bina Utama luar biasa. Persiapan grup. Laksanakan. Terima kasih. Siap. Gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Heru sudah berkenan untuk memimpin iya dan doa pada kegiatan ini. Semoga dengan iya menambah semangat kita dan dengan doa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, akan cek dulu kehadirannya untuk hari ini. Arifur Rahman, Dimas Mata, Izin Taruna, Fakhrul Sobri, Gara Febriansyah, Izin ya, Heru Samsudin, Ibrahim, Jamadila, Taruna, Hanum, Taruna juga, Irwansyah, Hikmah, Riyad. Oke. Alhamdulillah hari ini berarti tidak ada yang sakit ya. Jadi yang tidak ikut karena ada kegiatan lain di kegiatan Taruna latihan rutin. Semoga juga yang sedang latihan diberikan kelancaran. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Pakam dalam pembelajaran konsentrasi elektronika. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang apa itu microcontroller, khususnya Arduino Uno kemarin sudah kita bahas sedikit. Kemudian beberapa pin Arduino sudah kita pelajari. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau yang sering biasa disebut dengan AI ya. Oke, sebelum kita belajar, Pak Kam sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana sih konsep dasar dari sebuah AI atau prompt engineering dan pemanfaatannya. Khususnya nanti kita akan menggunakan salah satu tools yang sangat familiar, mungkin anak-anak juga sudah biasa pakai, yaitu ChatGPT ya. Sebenarnya banyak sekali sih tools-tools yang beredar di sana di luaran ya. Tetapi memang yang paling familiar di antaranya yaitu ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Namun untuk hari ini kita belajar yang ChatGPT dulu. Kemudian bagaimana sih untuk menggunakan ChatGPT dalam membantu menuliskan pemrograman Arduino kita. Kemarin kita sudah mencoba pakai simulator, kemudian menulis manual dan sebagainya.
Harapannya dengan kita belajar KA ini atau AI ini, pekerjaan kita lebih cepat, lebih mudah dan sebagainya. Gitu. Ya. Kemudian nanti kita proyeknya ada membuat rangkaian sederhana ya dari Arduino dan beberapa lab, dan kemudian kita refleksi akhir dalam penggunaan AI. Itu ya. Sebelumnya Pak ingin bertanya, bagaimana sih KA ini dapat membantu manusia dan apa resikonya jika disalahgunakan? Bagaimana kira-kira sebuah AI atau tools AI bisa membantu pekerjaan manusia? Atau kalian biasanya apa yang kalian manfaatkan dari ChatGPT misalnya? Digunakan untuk apa biasanya? Mencari jawaban ketika ada tes gitu. Ya memang tidak bisa kita pungkiri adanya teknologi yang canggih ini juga terkadang menurut kalian itu hal yang wajar, gitu kan? Tetapi ternyata Anda mencari jawaban ketika tes menggunakan ChatGPT atau AI itu juga bisa dianggap pelanggaran, gitu, karena Anda mencontek, gitu kan? Itu ya meskipun Anda selama ini melakukan itu, Anda tidak tahu bahwa itu sebuah pelanggaran. Makanya nanti kita akan belajar tentang etika penggunaan AI atau KA ini, atau apa saja sih yang seharusnya tidak diperkenankan menggunakan AI, gitu ya. Terus apa resikonya jika disalahgunakan? Resikonya apa kira-kira? Apa kira-kira resikonya? Ada enggak misalkan orang berkelahi gara-gara sebuah foto atau videonya itu diedit gitu, ya, dibuatkan narasi yang provokatif gitu, bisa jadi seperti itu juga gitu. Karena sebuah foto dari kita bisa kita perintahkan sebuah AI atau AI ini untuk membuat narasi atau voice yang seolah-olah itu kita sedang menyebarkan sebuah provokasi ya antar kelompok, antar sekolah misalnya. Nah, ini yang sangat bahaya sekali gitu kan. Atau misalkan penyebaran data-data yang tidak benar gitu, data yang salah yang disebar di sosial media dan sebagainya, itu juga sangat berisiko karena bisa menyebabkan misinformasi gitu, misinformasi. Misalnya penjadwalan yang harusnya jadwalnya hari Senin gitu dirubah jadi hari Selasa dan sebagainya, itu kan akan menipu orang dan sebagainya. Itu salah satu atau beberapa contoh pemanfaatan KA dan sedikit resikonya gitu. Nah, kemudian karena kita di lingkungan pendidikan, ya, bagaimana KA ini dapat membantu kalian dalam menyusun dan memahami program Arduino ya yang nantinya kita akan pelajari, karena kita akan belajar tentang program Arduino. Kira-kira apa sih gitu yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dari tools KA ini dalam membantu pemrograman? Kira-kira apa yang bisa kalian manfaatkan dari KA ini untuk membantu pemrograman? Mencari coding, terus rangkaian, ya. Apalagi komponen, ya. Komponen apa saja digunakan untuk membuat proyek itu, ya bisa. Ada lagi, itu ya. Jadi membuat skematik, kemudian menganalisa kebutuhan komponen yang digunakan, kemudian sampai dengan codingnya gitu. Tapi perlu diingat, apapun yang di generate atau dibuat oleh KA, kita juga harus hati-hati, ya, harus teliti juga gitu. Kita cek satu-satu apakah sudah benar-benar sesuai atau belum. Jadi jangan 100% Anda mempercayakan ke KA atau AI. Anda juga harus meng-QC atau meng-quality control ya dari hasil apa yang sudah dibuatkan oleh AI. Itu ya pengantar awal dari kegiatan belajar dari ini. Nah,
Kemudian Pak Kam ingin tahu pemahaman kalian, pemahaman awal sebelum kita belajar. Apakah kalian sudah punya bekal untuk kita belajar tentang KA ini atau belum? Silakan, ada pretest, kamu kerjain dulu, ada 10 soal ya. Linknya saya share ke grup kita ya. Silakan, sudah saya share di grup WA, dibuka aja pakai handphone masing-masing atau pakai komputer juga boleh. Kalian manfaatkan WA web, boleh, silakan. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih nyaman bagi kalian. Ada 10 nomor soal, ada 5 uraian dan 5 pilihan ganda. Masing-masing soal untuk yang uraian waktunya 2 menit. Kemudian yang pilihan ganda itu masing-masing 1 menit. Jika benar skornya ada 10 poin. Pak, waktunya bisa Pak? Sebentar, saya play dulu. Apakah sudah bisa? Belum. Bisa. Ya, silakan diketikkan nama kalian, nama lengkap. Ya, silakan mulai. Mengerjakannya harus cepat ya, karena setiap soal ada waktunya. Jika waktunya habis dan kamu belum bisa menjawab, otomatis akan bergeser ke nomor berikutnya. Ya, start it. Oke.
Ayo, balapan. Sudah? Oke, saya cek progresnya. Ini progresnya, kelihatan. Yaitu paling atas. Ya, sudah selesai dua. Ayo dilanjut yang lain. Ya balapan, ayo. Tapi ini harus ada dulu sebenarnya ya mas. Pembentukan dan konservasi spermatik itu kenapa begitu? Tadi kan videonya nggak ada.
Sudah selesai? Ya. Oke, saya cek lagi progresnya. Oke, 100%, Sobri masih 60%, Iqbal 50%. Ya, ternyata Heru kegeser. Arikur, klasemen sementara. Klasemen sementara. Itu sangat kecil. Itu salah. Ayo, Sobri, Iqbal, bentar lagi. Dari salah school. Sebelum itu juga. Siapa paling tinggi? Siapa paling tinggi? Dan kita lanjut. Dan silakan disimak dulu di layar besar. Apa sih AI atau artificial intelligence, atau kalau sekarang sudah digabungkan ya jadi kecerdasan artifisial atau AI, yaitu kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ya, jadi kecerdasan buatan ini adalah yang membuat manusia itu sendiri, ya, dibuat bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia nantinya. Tetapi juga ada kekhawatiran, gitu. Kekhawatirannya apa? Ya, khawatir tahu-tahu nanti mungkin beberapa pekerjaan manusia akan diambil oleh AI atau AI, gitu ya. Jadi diciptakan, tapi juga ada kekhawatiran nanti bisa menggantikan manusia itu sendiri. Kemudian penerapannya ini ada di beberapa berbagai bidang. Ada bidang kesehatan, misalnya diagnosis penyakit, kemudian operasi, di bidang transportasi ada mobil
otonom dan navigasi cerdas. Misalnya beberapa brand atau teknologi mobil yang sudah berkembang saat ini yang autopilot, ya auto driver. Jadi tidak usah kita mengotomatiskan, kita cukup duduk saja, kita perintahkan dengan fitur yang ada, dia otomatis akan mengendarai sendiri. Ya seperti itu. Itu salah satu contoh penerapan yang ada di transportasi. Kemudian bidang pendidikan. Nah ini bidang kita ya. Di bidang pendidikan untuk belajar adaptif dan belajar digital. Ya contohnya yang akan kita pelajari pemanfaatan KA untuk membantu kita dalam pemrograman Arduino. Kemudian bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Ya ini sekarang banyak digunakan. Misalnya kayak di beberapa toko online ya, workshop ini sudah menerapkan ya analisis konsumen ini berdasarkan daya beli, berdasarkan musim-musim belanja ya dan seterusnya. Ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan profit penjualan. Kemudian peluangnya, yang peluang adanya AI atau KA ini, yang pertama efisiensi dan otomatisasi, yang kedua inovasi produk dan layanan, kemudian yang ketiga akses informasi lebih cepat, kemudian yang keempat adalah peningkatan keamanan cyber. Ya, jadi KA ini juga bisa digunakan untuk menganalisa keamanan ya yang diambil dari berbagai sumber. Kemudian kalau ada peluang juga pasti ada tantangan dan resiko ya. Ya resikonya apa? Pengangguran ya. Kemudian keamanan data dan privasi. Kemudian bias dan diskriminasi algoritma. Kemudian yang terakhir yaitu ketergantungan teknologi lah. Poin yang keempat ini yang saat ini sudah mulai dibahas ya, karena dikhawatirkan generasi-generasi muda atau generasi adik-adik kalian ini nanti akan ketergantungan dengan AI atau KA ini. Misalnya nanti jarang bertanya kepada orang lain ya, lebih cenderung malah bertanya kepada AI. Ya, apapun masalah yang kamu miliki itu sering tanya malah kepada AI daripada kepada orang. Gitu. Itu khawatirnya seperti itu. Misalnya untuk mengerjakan tugas gitu dan sebagainya, itu jadi tergantungan. Nah, karena ada risiko dan sebagainya, ini ada etika dan regulasi dalam penggunaan KA atau AI. Jadi KA harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi jangan salah digunakan ya. Mentang-mentang ahli di bidang KA, kalian memanfaatkan celah untuk menipu orang misalnya dan sebagainya. Itu jangan sampai digunakan seperti itu. Kan banyak tuh sekarang penipuan-penipuan melalui WhatsApp, melalui Telegram dan sebagainya. Itu ada telepon dari keluarga yang voice atau suaranya itu benar-benar kayak adikmu, kayak saudaramu, kayak ibumu gitu kan. Ternyata itu dari hasil generatif AI atau KA gitu. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, Pak Kang sangat ingat sekali dulu ada sebuah film namanya iRobot. Nah, iRobot itu kalau tidak salah pemeran utamanya Will Smith. Ya, mungkin kalian tahu ya. Ini film-film lama, film zamannya Pak Kang ya. Jadi dalam era tersebut, dalam film tersebut itu tenaga manusia harus semuanya digantikan oleh tenaga robot. Tetapi ada salah satu robot yang sangat unik. Robotnya itu bisa berpikir dan hampir bisa memiliki perasaan. Dan satu robot itu akhirnya akan diserang oleh robot-robot lain yang sudah disusupi virus jahat gitu. Ya, tapi pada intinya itu si robot bisa berhasil mengalahkan robot-robot yang jahat. Itu khawatirnya seperti itu. Nantinya khawatirnya robot-robot di masa depan itu lebih cerdas daripada
kita gitu. Takutnya nanti malah pekerjaan kita akan digantikan oleh mereka, jangan sampai. Kemudian regulasi yang diperlukan, transparansi sistem KA AI, akuntabilitas atas nama AI dan keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional lainnya. Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam membuat regulasi dan harus ketat, ya harus ketat. Apapun pelanggaran tentang penggunaan AI ini harus ketat, karena jika tidak nanti banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan dari teknologi AI ini. Itu ya. Nah, sekarang peran generasi muda, peran kalian ya, yang saat ini masih belajar di bangku sekolah, apa saja perannya? Yang pertama ya Anda pahami perkembangan teknologi KA dan AI ini. Dengan kalian memahami, nanti kalian bisa akan istilahnya apa ya? Setelah paham kan tahu nanti celah-celah penyalahgunanya di mana, nanti bisa kamu hindari. Ya, jika nanti ada orang lain yang ingin menipu, kemudian membohongi kita juga akan bisa mengantisipasinya karena kita sudah paham dari teknologi AI ini. Kemudian mengembangkan ya KA yang etis dan adil. Misalnya kalian nanti fokus di bidang tertentu dan ingin mempermudah pekerjaan kalian, nanti kalian bisa mengembangkan sendiri AI yang sudah ada atau yang sudah ada kalian modifikasi seperti itu. Kemudian memanfaatkan secara positif, ya dimanfaatkan secara positif, jangan sampai menggunakan kejahatan. Kemudian mendorong transformasi digital, ya. Jadi memang ke depan harapannya itu semua sudah berbasis digital. Ya. Sama halnya dengan Pak Kam hari ini, Pak Kam melaksanakan pretest itu tidak menggunakan kertas, ya sudah menggunakan aplikasi background, bisa dibuka di HP maupun di komputer. Ya. Itu salah satu digitalisasi. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum Pak Kam lanjut? Cukup? Cukup, ya. Kalau cukup, silakan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya dibuka. LKPD-nya dibuka, di sana sudah lengkap langkah-langkah yang harus dilakukan, ada tujuan belajar, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah dan seterusnya. Ini Pak Kam tambahi, ini ada beberapa tools KA yang banyak digunakan, ya ada Copy AI, Jasper. Ini sesuai dengan keperluannya, ya. Misalnya untuk video editing, ini ada Podcastle, ada Victory, ada Fastclick. Kemudian project management ada Tara, ada Emily. Kemudian untuk marketing ada Surfer dan lain-lain. Untuk desain ada Beautiful AI, ada Adobe Express dan seterusnya. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak di cafe, ya, untuk ya desain tools. Kemudian ada apa lagi nih? Ada business management, ya, ada Trinet, Zenefit dan seterusnya. Pernah dengar istilah KA generatif atau AI generatif? Belum.
atau biasanya istilahnya mengenerate ya. AI generatif atau KA generatif adalah salah satu jenis kecerdasan buatan yang paling canggih dan sering digunakan ya, dan biasanya digunakan untuk membuat konten. Nah, untuk polanya ini ada yang mengenerate dalam bentuk teks, dari teks ke gambar, teks ke video, dan seterusnya sampai dengan audio. Jadi misalnya nanti kalian cukup menuliskan perintah saja berupa teks, itu nanti bisa di-generate menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah video, menjadi sebuah audio ya. Jadi tools AI ini bisa mengenerate ya, istilahnya generatif AI atau KA. Nah, terus ada prompt writing. Ada yang pernah dengar istilah prompt? Prompt, ya prompt, bukan from ya, prompt. Biasanya kalau ada orang yang bikin konten KA itu dan hasilnya mengagumkan, itu biasanya orang lain akan bertanya, minta promptnya dong, dan seterusnya. Iya. Apa perintah ya? Iya. Contohnya dalam minggu-minggu ini itu yang paling ramai penggunaan AI itu untuk membuat sebuah foto apa? Ada yang mengikuti tren sosial media beberapa hari ini? Apa? Tidak tahu. Ya, beberapa hari ini yang lagi tren itu bikin miniatur ya, kayak public figure, kemudian apa ya namanya, miniatur jadi model ya, kayak Pak Kam juga kemarin ikut-ikutan kemarin ya, biar tidak ketinggalan itu. Pak Kam upload foto-fotonya Pak Kam, kemudian dijadiin kayak miniatur kecil gitu, terus sebagian ditampilkan di layar monitor PC kayak sedang dibuat desain 3 dimensinya gitu. Nah, kenapa Pak Kam motor ya? Karena Pak Kam itu menghindari upload foto pribadi ya, pribadi keluarga dan sebagainya. Jadi Pak Kam lebih cenderung pakai benda-benda yang mati aja gitu, aman ya, biar wajahnya nggak kelihatan gitu. Ya, itu lagi ramai kemarin gitu. Nanti saya kasih contohnya kayak apa. Jadi prompt writing adalah proses memberi instruksi atau perintah kepada sistem AI atau KA untuk memahami dan merespon kebutuhan pengguna. Dalam konteks ini, prompt adalah kalimat atau perintah yang mengarahkan model KA seperti Microsoft Copilot atau ChatGPT sehingga dapat menghasilkan jawaban atau konten yang relevan. Atau kata lain, prompt adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan tools KA. Ya, mirip seperti kita saat kita bertanya kepada seorang untuk menjelaskan kebutuhan kita. Kemarin yang sempat sering chattingan sama apa kemarin? Cici. Bukan, yang satunya lagi apa? Cici. Siapa yang sering chattingan sama Cici? Sabri. Udah, ya udah. Bukan. Ini. Gemini saya kan cowok. Gemini saya kan cowok. Kalau Cici? Cewek. Emang ada tuh pas kenalan gitu. Karena kan saya Cici, saya ya mungkin Cici sering menggunakan Mas Sobri ketika tidak ada teman ngobrol ya, di rumah gabung apa gitu, ngobrolnya sama Cici ya, itu salah satu hiburannya Mas Sobri. Itu ya, jadi prompt writing itu adalah cara kita berkomunikasi dengan KA atau KA ya. Pernah mencoba? Ya. Bikin prompt atau memerintahkan tools KA? Ya. Pernah? Minta apa? Berikan saya uang. Berikan saya
atau memberikan saya jawaban, memberikan saya ide, memberikan saya inspirasi dan sebagainya. Ya banyak yang bisa kita tanyakan ke tulis KA ya. Nah contohnya kayak gini, ini contoh pelajar misalnya. Ini contoh penulisan prompt yang efektif dan tidak efektif. Yang tidak efektif misalnya bantu saya belajar matematika. Nah matematika itu kan luas, kan tidak efektif, kurang spesifik. Maksudnya itu matematika yang apa gitu, perhitungan atau apa gitu. Ya perkalian atau misalkan integral dan sebagainya dan seterusnya. Itu harus lebih spesifik yang Anda minta gitu. Nah ini contoh yang efektifnya, jelaskan cara menghitung luas segitiga dengan contoh soal dan langkahnya. Jadi nanti akan diberikan jawaban, kemudian langkah-langkah untuk mengerjakannya atau menjawabnya. Bagaimana sih untuk menghitung sebuah luas segitiga? Itu ya. Ini contoh penulisan prompt atau perintah kita tulis. Sudah, kartunya ambil dulu juga. Ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Tidak ada? Cukup? Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kecerdasan buatan atau KA ini merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Tadi misalnya ada pendidikan, kemudian ada di transportasi, bisnis, penjualan dan sebagainya. KA membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat maksimalkan manfaat KA untuk kemajuan bersama. Oke, kita sekarang coba aja kita aplikasikan apa yang tadi sudah kita bahas ya. Di LKPD sudah Pak Kang tuliskan urutan langkah-langkahnya bagaimana untuk menuliskan prompt pada tools KA ya. Kita menggunakan tools KA Chat. Saya simulasikan, disimak dulu ya. Saya simulasikan, kalau disimak jangan lupa akun Gmail masing-masing untuk memudahkan kita nanti. Untuk alamatnya yaitu chatgpt.com ya. Tampilannya seperti ini. Ini Pak Kang sudah login. Di sini ada di sidebar-nya ada beberapa menu, ada new chat, search, ada library dan sebagainya. Kemudian ada beberapa history yang sudah pernah kita masukkan ya, perintah-perintah atau prompt yang sudah pernah kita masukkan di waktu sebelumnya. Ini ada historinya banyak nih Pak Kang ya. Ya, untuk memulainya di LKPD silakan dibuka karena kita akan belajar KA ini untuk membantu kita dalam programan Arduino. Silakan dituliskan
ya. Kita mau belajar apa sih selama 1 semester ini di mekatronika, khususnya di microcontroller. Silakan kamu ketikkan, buatkan 6 contoh 6 project sederhana menggunakan Arduino Uno. Buatkan 6 contoh project sederhana menggunakan Arduino Uno. Kemudian di enter. Sudah muncul? Ya. Kita minta 6, munculnya 6 atau 7? 6 juga? Berapa yang muncul? 6 project? 6 project. 6 project. Project pertama silakan Mas Alifur dibaca. Project pertama yang disarankan oleh ChatGPT. Lampu LED berkedip. Komponennya Arduino Uno, satu LED, satu resistor, kabel jumper. Iya. dan kabel. Dan di situ sudah ini ya, sudah dikasih koordinatnya juga ya. Ya. Kemudian proyek yang kedua, Mas Sobri Masih login, Pak. masih lagi, tak skip. Mas Dewu, Tombol. tombol Tekan nyalakan LED buat tekan kontrol. Menggunakan Arduino. Ya. apa Mas? Tombol tekan nyalakan LED, button tekan kontrol. Agak berbeda dengan saya ya hasilnya. Ya. Iya, ternyata berbeda ya. Cuman beda. Oh iya, tombol tekan, tombol tekan, tombol on. Oh iya, ternyata tombol on off. Iya iya, begitu Pak. Punya Irwan beda. Yang nomor 2 disarankan lampu lalu lintas mini. Ada beda-beda guys. Punya Ibra controller dengan push button itu hampir sama. Punya Airpool juga sama tombol dan enggak. Punya yang mana yang beda? Jangan-jangan romnya aku beda Pak? Sama sih. Punya 5. Yang nomor 2 biasanya apa yang dijalankan? Sama. Yang beda cuma punya Irwan. Enggak apa-apa sih. Oke, yang ketiga, proses ketiga disarankan oleh ChatGPT. Nomor 3 Ibrahim. Sensor nuru AM 35 sama dengan saya. Sama. Nah, punya Mas Heru lampu lalu lintas. Oke, nilai. Ya. Ya. Terus proyek keempat yang disarankan oleh ChatGPT. Proyek keempat berarti Irwan. Sensor cahaya dengan LDR. Sensor cahaya dengan LDR. 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 Ini apa? Punya Enigma motor servo, kontrol motor servo. Punya Ebra alat sensor cahaya. Punya Heru sensor cahaya LDR. Punya Mas Arifur sensor jarak ultrasonik HCSR 04. Ya. Proyek kelima, Mbak Hikma. Servo sama. Servo. Punya apa? Yang kelima. Oh, kontrol aja. Kontrol LED. Punya Pak Kap kontrol servo.
Ternyata punya Ibra itu codingannya tidak muncul. ChatGPT-nya tidak kasih codingan. Punya Irwan ada, Dedu ada, Arifur ada. Nah, cuma punya berapa yang enggak ChatGPT-nya pelit berarti. Jadi karena punyanya Ibra itu ChatGPT-nya tidak kasih codingan, Ibra nambahin prompt lagi. Di bawahnya kasih perintah lagi. Minta dibuatkan codingnya sekalian. Itu. Ya jadi jika apa yang kita minta kok belum sesuai, bisa ditambahkan di bawahnya atau diedit. Yang tadi kita promptnya tadi kita buat bisa kita edit, ditambahin lagi perintahnya supaya efektif, spesifik, gitu ya. Terus project yang terakhir, udah beli. Nah ini punya soft juga ada codingannya. Coba promptnya apa? Iya. Agak pelit ini dari mau ngasih codingnya sekalian. Ditambah aja sob. Tambahkan codingnya. Oke. Yang sudah ada codingnya, silakan promptnya kamu tambahin untuk dibuatkan skematik rangkaiannya dari 6 project tersebut. Kalau buatkan skematik untuk 6 project tersebut bisa lebih besar. Kalau untuk generate image atau gambar itu waktunya agak lama. Tools-nya prosesnya agak lama. Dan terkadang juga rangkaiannya itu kabelnya ada yang putus gitu, tidak nyambung gitu. Sudah berarti, terus banyak ya. Oh ya, kecepatan internet juga sangat berpengaruh. Ya, ketika kita mengenerate atau meminta KA untuk menghasilkan perintah yang kita buat, ya, bisa jadi di lab ini cepat, bisa jadi besok ketika pakai HP-mu sendiri agak lemot juga bisa, tergantung dengan kecepatan internet masing-masing. Sudah semua ada yang belum? Belum? Ya, saya tunggu. Bitma masih proses. Irwan, kalau Ciba.
jadi ya jadi siksa adalah kira ini benar-benar itu belum tentu dari kita Ini hasil prom saya untuk lab berkedip. Nah ini gambarnya juga ini kurang tepat menurut saya. Ini agak nyambung kabelnya, agak nyambung. Nanti kita perbaiki secara manual di simulator. Punya sebeli sesuai kabelnya. Iya. Pin berapa ini? Pin berapa? Untuk proyek kita hari ini kita menggunakan proyek yang LED berkedip atau bling. Ya, kita pakai satu lampu dulu tidak apa-apa. Nah, silakan rangkaian skematik yang sudah diberikan oleh ChatGPT kamu samakan dengan codingnya. Kamu cek di codingnya itu dia pakai pin berapa, terus skematiknya kamu cek juga dia pakai pin berapa. Disesuaikan, kalau belum sesuai ya bisa kamu edit codingnya atau kamu edit skematiknya. Untuk skematiknya kita desain dia ya di Workbee dulu. Silakan Workbee-nya dibuka workbee.com untuk cek secara virtual apakah rangkaian ini sudah bisa dijalankan. Caranya kamu buka Workbee, kemudian pilih yang Arduino Uno, kemudian ke bawah pilih yang Start from Scratch Arduino Uno, ya seperti ini. Tadi gambarnya mana ya? Ini pin berapa nih? Nah ternyata gambar ini angka pinnya juga tidak begitu jelas. Kalau tidak jelas kita aja, kita bandingkan dengan Arduino aslinya aja. Kasih sekali, kalau codingnya itu dia menyamakan pakai pin 13, pakai pin 13 atau baru pin 13. Silakan codingnya kamu copy aja dari ChatGPT, kamu pindah ke Workbee. Di layar Workbee yang sebelah kiri codingnya kamu hapus semua, kemudian kamu timpa dari kopian ChatGPT ya. Integer lah 13, voice data flat output. Oke. Kemudian rangkaiannya ini berarti VCC kemudian di 13. Oke. Ini tambahkan komponen LED, kemudian resistor yang disarankan oleh ChatGPT itu nilai resistannya 220 ohm. 220 ohm. Resistor 220 ohm.
Nah ini punya Pak Kam bisa jalan ya. Codingnya tidak saya rubah, hanya skematiknya saja yang saya sesuaikan dengan coding yang ada. Karena di coding yang disarankan oleh ChatGPT itu menggunakan IN13. Nih, ini delaynya jeda kedap kedipnya itu setengah detik atau 500. Modelnya 200 ya punya ya, seperempat detik. Ini 1 detik. Ini 1 model 1 detik. Oke, jika hasil codingan dan skematiknya sudah bisa jalan sesuai, sekarang kita upload ke board Arduino-nya langsung. Ya, caranya kita buka aplikasi Arduino IDE. Arduino IDE kamu buka, terus siapin kabel USB-nya, kemudian disambungkan ke board Arduino-nya. Untuk stepnya bisa kamu upload codingnya dulu baru dirangkai, atau dirangkai dulu baru upload juga bisa. Ya, mana yang kamu anggap lebih mudah, lebih enak, silakan pakai. Ya, karena setiap orang punya metode sendiri-sendiri. Ada yang suka ngerangkai dulu, ada yang suka upload dulu. Jangan lupa cek port komunikasinya lewat Device Manager, karena setiap kita pindah ke PC atau ke komputer, pindah soket USB juga itu akan mempengaruhi dari port komunikasinya. Dicek dulu di Device Manager. Sudah? Kalau sudah terdeteksi, boardnya sudah ketemu, sudah tampil, silakan coding yang dari Word atau yang dari ChatGPT. Kalau tidak ada perubahan, bisa kamu copy, kamu pastekan di sketch baru yang ada di Arduino IDE. Dan jangan lupa sketch, compile untuk cek adanya error atau tidak di codingan kalian, kemudian baru upload ya. Dari menu sketch kemudian upload. Ini bukan.
Keringnya ada? Halo Bang, halo. Ah, kamu salah masukin pin. Koordinatnya 12, kamu nanti 11 ya udah pas. Oke ya. Nah. Delaymu berapa? Berapa detik? 1 detik. 1 detik.
Ada yang kesulitan? Mudah ya?
Oke, ini kertas. Mantap. Pakai tas ini. Ekspor saja. Semangat, Pak. Lewat nanti. Tapi di sini mau nggak? Kemasannya ada lah. Yang banyak ada di situ.
Harus apa? Bersirat. Apa? Tidak. Oh, penting sih. Aku Terus memang kayak bersila. Aku lihat. Dari ada Nah, dan ternyata sudah bisa semuanya, bahkan ada yang sudah bisa nambahi ruangan. Ini berapa dulu? Satu. Udah ya. Jadi dengan bantuan tools ChatGPT ternyata bisa memangkas waktu belajar kita
yang tadinya kita ketik codingnya dari awal dari nol, ternyata dengan bantuan ChatGPT kita tinggal copy paste aja, kemudian kita cek struktur codingnya dan ternyata sudah benar. Kemudian kita langsung bisa upload ke board Arduino. Ya, alhamdulillah semuanya sudah berhasil untuk upload dan labnya menyala. Oke. Itu saja mungkin untuk hari ini ya. Silakan bisa di beres-beres, kita PPR dulu, dirapikan kembali alat-alat dan bahannya. Jangan lupa Arduino-nya dimasukkan lagi ke plastiknya biar aman. Untuk yang resistor sama LED-nya dimasukin plastik itu aja biar nggak tercacat. Itu ada plastik. Mau pulang nggak?
Sudah semua ya? Ya. Kalau sudah, kita ada apa namanya proses ini untuk mengukur. Jadi tadi ada pretest ketika kita belum dapat materi sama sekali, namun setelah kita dapat menyampaikan materi, kemudian kita praktek punya pengalaman belajar baru. Kita ukur menggunakan proses ya penilaian akhir. Silakan dikerjakan. Untuk link sudah Pak Kam share di grup WA. Silakan. Untuk soal ada 20 pilihan ganda. Ya, langsung dikerjakan aja. Nanti kita bandingkan untuk pemahaman kalian skor di pretest dan post-test berapa. Apa itu? Sudah, silakan bisa dikerjain.
Nanti ini yang buat jadi ini dibanding Sudah? Saya cek dulu progresnya. Sudah, kalau sudah komputernya
Disadon dulu, disadon dulu. Disadon. Komputer disadon dulu. Ya. Oke, udah semua ya, intinya disadon dan Jalan. Swimmer bisa. besok. Udah dimatiin tuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita refleksikan dulu ya. Dari pembelajaran hari ini mau diwakili siapa? Baik Mak. Ya Mbak, silakan Mbak. Iya. Jadi refleksinya ada 3 pemahaman baru yang didapatkan kalian apa, kemudian manfaat yang diperoleh, kemudian kesulitan atau tantangan yang dihadapi selama praktik hari ini. Silakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman baru yang saya dapatkan yaitu dengan bantuan GPT, saya lebih memahami struktur kode Arduino. GPT membantu menjelaskan fungsi setiap perintah, misalnya di remote, di digital word, atau di live, dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya menyadari bahwa penggunaan prompt yang jelas dan spesifik sangat mempengaruhi kualitas jawaban yang diberikan. Manfaat yang saya rasakan yaitu memudahkan dalam mencari solusi ketika kode mengalami error, juga memberikan contoh kode yang bisa langsung diuji pada Arduino IDE, membantu saya menghemat waktu saat menyusun logika dasar program. Kesulitan atau tantangan yang saya hadapi yaitu tidak semua kode yang diberikan langsung berhasil. Terkadang masih perlu saya perbaiki sesuai dengan kebutuhan proyek. Kedua, saya harus tetap memahami logika program, bukan hanya menyalin kode dari GPT. Kadang-kadang GPT memberi jawaban yang berbeda-beda sehingga perlu saya pilih dan menyesuaikan. Tepuk tangan. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah hari ini belajar kita lancar ya. Tadi juga Pak Kam sudah mengamati, semuanya sudah bisa mengikuti dengan baik ya.
Bahkan ada yang labnya itu tidak hanya satu, ada yang dua gitu. Ya, alhamdulillah hari ini sudah lancar. Tapi tidak berhenti di sini. Nah, nanti bisa eksplorasi lebih banyak lagi di waktu senggang kalian. Bisa mencoba-coba untuk ChatGPT, ngasih prompt atau tantangan-tantangan lain untuk ChatGPT untuk membuatkan sebuah proyek yang lebih kompleks. Ya, saya rasa cukup hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar proyek yang agak lebih kompleks ya. Kalau hari ini satu red, besok kita buat ini simulator untuk traffic light. Ya, misalnya di perempatan jalan nanti kita butuh empat lampu, ya 4 rangkaian lampu. Berarti dalam satu rangkaian ada 3 warna dan nanti total 3 kali 12 lampu. Ya, tentunya codingannya akan lebih banyak, rangkaiannya juga akan lebih rumit. Itu ya, tolong disiapkan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa. Salah satu silakan. Jaga doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini cukup. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirapikan kursinya.